Sebagian besar umat Islam percaya bahwa selain Al-Quran, hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Namun analisis Al-Quran menunjukkan bahwa hadis tidak boleh digunakan sebagai hukum Islam. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, Dia menurunkan Taurat kepada Musa agar orang Yahudi dapat menghakimi berdasarkan Taurat. Pada waktu itu, para nabi, rabi Yahudi, dan ulama hanya menghakimi menggunakan Taurat. Hal ini dibuktikan dalam surat 5 ayat 44, di mana Allah juga memerintahkan manusia untuk tidak mengganti ayat-ayatnya dengan apapun, seperti hukum buatan manusia, dan bahwa siapapun yang tidak menghakimi berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, seperti Taurat dan Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat tersebut mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi yang tunduk kepada Allah menghakimi orang-orang Yahudi dengan Taurat itu, demikian pula para rabi dan ulama dengan apa yang dipercayakan kepada mereka dari kitab Allah dan mereka menjadi saksi atasnya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan barang siapa tidak menghakimi dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir. Setelah Musa wafat, para rabi menyusun sebuah kitab yang disebut Talmud yang berisi Mishnah dan Gemara. Mishnah disebut sebagai Taurat lisan, yang berisi ucapan atau hadis yang diyakini berasal dari Musa. Menurut tradisi Yahudi, Taurat lisan diwariskan secara lisan dalam rantai yang tak terputus dari generasi ke generasi hingga akhirnya dituliskan. Ini sangat mirip dengan hadis Islam yang merupakan ucapan yang diyakini berasal dari Nabi Muhammad. Para penyusun hadis seperti Bukhari bahkan mungkin mendapatkan ide untuk menyusun kitab-kitab hadis mereka dari Mishnah. Gemara adalah serangkaian komentar dan perdebatan yang berkaitan dengan Mishnah. Padanannya mungkin berupa tafsir atau penafsiran Al-Quran atau hadis. Meskipun pada awalnya orang Yahudi hanya menghakimi berdasarkan Taurat, saat ini sebagian besar orang Yahudi menghakimi berdasarkan Taurat dan Talmud. Hal ini sangat mirip dengan bagaimana pengikut Al-Quran pada awalnya hanya menghakimi berdasarkan Al-Quran hingga kitab-kitab hadis ditulis sekitar 200 tahun setelah kematian Muhammad, di mana pada saat itu orang mulai menghakimi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika kita melihat garis waktu kronologis peristiwa, kita dapat melihat kesamaan antara literatur Yahudi dan Islam. Sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, Tuhan menurunkan Taurat kepada Musa. Pada saat itu, para nabi, rabi Yahudi, dan ulama hanya menggunakan Taurat sebagai dasar hukum Yahudi. Kemudian, sekitar tahun 200 Masehi, para rabi Yahudi menulis Talmud yang berisi ucapan-ucapan Musa, dan sejak saat itu, orang Yahudi mulai menggunakan Taurat dan Talmud sebagai dasar hukum Yahudi. 400 tahun kemudian, antara tahun 609 dan 632 Masehi, Tuhan menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dan umat Islam hanya menggunakannya sebagai dasar hukum Islam. Sekitar 200 tahun kemudian, sekitar tahun 800 Masehi, Bukhari menyusun kitab-kitab hadis yang berisi ucapan-ucapan Muhammad dan sejak saat itu, umat Islam mulai menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum Islam. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa Bukhari dan yang lainnya dipengaruhi oleh praktik-praktik Yahudi untuk mengadopsi hadis sebagai sumber hukum Islam sekunder. Meskipun pada awalnya orang Yahudi hanya menghakimi berdasarkan Taurat, saat ini sebagian besar orang Yahudi menghakimi berdasarkan Taurat dan Talmud. Hal ini sangat mirip dengan bagaimana pengikut Al-Quran pada awalnya hanya menghakimi berdasarkan Al-Quran hingga kitab-kitab hadis ditulis sekitar 200 tahun setelah kematian Muhammad, di mana pada saat itu orang mulai menghakimi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Surah 6 ayat 45 secara eksplisit memerintahkan manusia untuk hanya menghakimi berdasarkan Al-Quran dan bukan hadis. Ayat tersebut mengatakan, "Inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Maka dengan hadis apakah setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan percaya?" Perhatikan bahwa kata Arab yang digunakan untuk hadis adalah hadis. Ayat-ayat Allah adalah Al-Quran. Hadis bukanlah ayat-ayat Allah. Surah 5 ayat 44 dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang tidak menghakimi berdasarkan Al-Quran adalah orang kafir.
Ayat tersebut mengatakan, dan barang siapa tidak menghakimi berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir. Ini menyiratkan bahwa hanya Al-Quran yang harus digunakan untuk menghakimi. Sekarang, seseorang mungkin berpendapat bahwa hadis juga diturunkan oleh Allah, jadi tidak apa-apa untuk menghakimi berdasarkan hadis. Mari kita analisis hal itu. Perhatikan penggunaan frasa diturunkan, bahasa Arab, anzal, dalam 3 ayat pertama, diikuti oleh kata Quran. Ini seharusnya menegaskan bahwa apa yang Allah turunkan adalah Al-Quran dan bukan hadis. Dalam ayat terakhir, Allah menggambarkan objek yang diturunkan sebagai hukum, yang menegaskan bahwa Al-Quran berisi hukum-hukum untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa selain Al-Quran, ucapan-ucapan Nabi Muhammad sehari-hari juga merupakan wahyu dari Tuhan. Mari kita analisis hal itu menggunakan Al-Quran. Dalam surat 66 ayat 1, kita membaca situasi di mana Allah menanyai Muhammad setelah Muhammad melarang sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Ayat tersebut mengatakan, "Wahai Nabi, mengapa kamu melarang apa yang telah dihalalkan Allah bagimu untuk mencari ridha istri-istrimu?" Jika semua yang dikatakan Muhammad adalah wahyu dari Allah, lalu mengapa Allah menanyai Muhammad tentang sesuatu yang telah dikatakan Muhammad? Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang dikatakan Muhammad adalah wahyu dari Allah. Dalam surat 69 ayat 44-46, Allah mengancam akan membunuh Nabi Muhammad jika Muhammad pernah membuat pernyataan palsu tentang Allah. Ayat tersebut mengatakan, dan jika dia, maksudnya Muhammad, mengarang-ngarang tentang kami, maksudnya Allah, suatu perkataan, niscaya kami akan mencengkeram tangan kanannya, dan kami akan memotong aorta darinya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang dikatakan Muhammad adalah wahyu dari Allah, karena jika semuanya adalah wahyu, Allah tidak perlu membuat ancaman ini. Jika Allah ingin mengatakan bahwa secara harfiah setiap kata yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu dari Allah, dia bisa saja mengatakannya secara langsung. Dalam sebuah hadis sahih, khususnya Sahih Al-Bukhari nomor 1629, terdapat sebuah hadis yang mengatakan, "Aku mendengar Nabi melarang salat pada waktu matahari terbit dan terbenam." Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk salat pada waktu matahari terbit, fajar, dan terbenam, maghrib. Dan kita semua tahu bahwa umat Islam tetap salat pada waktu-waktu tersebut terlepas dari hadis ini. Meskipun demikian, bahwa sebuah hadis dapat disebut sahih, kontradiksi yang mencolok ini saja sudah merupakan indikasi yang jelas bahwa hadis pada umumnya bukanlah wahyu dari Allah. Mengingat kontradiksi yang baru saja kita lihat, sebagian Muslim mungkin berpendapat bahwa mereka hanya mengikuti beberapa hadis sementara mengabaikan yang lain. Menariknya, Al-Quran membahas sikap itu dalam surah 68 ayat 36-38 yang mengatakan, "Ada apa denganmu? Bagaimana kamu menghukum? Atau apakah kamu mempunyai sebuah kitab yang di dalamnya kamu mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam kitab itu terdapat apapun yang kamu pilih?" Seolah-olah ayat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang ingin menghakimi berdasarkan kitab-kitab hadis, tetapi hanya ingin memilih perkataan atau hadis mana yang akan diikuti. Ayat ini merupakan argumen lain yang menentang klaim bahwa hadis adalah wahyu dari Tuhan. Sebagian Muslim, dengan berpikir bahwa mereka meniru Nabi Muhammad, akan menggunakan hadis untuk memperingatkan orang lain tentang hukum-hukum Islam. Ironisnya, Al-Quran menunjukkan bahwa Muhammad sendiri hanya memperingatkan menggunakan Al-Quran. Dalam surah 50 ayat 45 kita membaca, "Oleh karena itu, wahai Muhammad, ingatkanlah dengan Al-Quran siapapun yang takut dari ancamanku." Dan dalam surah 6 ayat 19 kita membaca, "Al-Quran ini diturunkan kepadaku," maksudnya Muhammad, "agar aku dapat memperingatkanmu dan siapapun yang sampai kepadanya." Jika Allah memerintahkan Muhammad untuk mengingatkan orang-orang menggunakan Al-Quran, dan Muhammad mengakui dalam Al-Quran bahwa ia hanya memperingatkan orang-orang dengannya, maka tidak masuk akal bagi Muslim untuk mengingatkan atau memperingatkan orang lain menggunakan hadis.
Sebagian Muslim mungkin berpikir bahwa mereka mengikuti jalan Muhammad dengan mengikuti hadis tentang beliau. Ironisnya, Muhammad mengatakan dalam surah 10 ayat 15 bahwa beliau sendiri hanya mengikuti Al-Quran. Ayat tersebut mengatakan, "Dan ketika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka sebagai bukti-bukti yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, 'Bawakanlah kepada kami Al-Quran selain ini, atau gantilah.' Katakanlah, wahai Muhammad, bukanlah hakku untuk mengubahnya sesuka hatiku, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi jika Nabi Muhammad hanya mengikuti Al-Quran, mengapa umat Muslim mengikuti sumber lain selain Al-Quran?" Sebagian orang berpendapat bahwa karena Al-Quran tidak memberikan detail tentang cara sholat, maka hadis haruslah merupakan hukum Islam karena menjelaskan cara sholat. Yang tidak disadari orang-orang ini adalah, pertama, tidak ada yang belajar cara sholat dengan membaca hadis. Sebaliknya, mereka belajar dari orang lain, seperti orang tua mereka. Kedua, hadis tidak menjelaskan secara jelas cara sholat. Mengingat bahwa sholat adalah ritual harian, fakta bahwa hadis bahkan tidak banyak menjelaskan tentang cara sholat seharusnya membuat Anda mempertanyakan keaslian hadis secara umum. Ketiga, bahkan jika hadis menjelaskan secara jelas cara sholat, maka karena kitab-kitab hadis baru ditulis sekitar 200 tahun setelah wafatnya Muhammad, bagaimana mungkin orang-orang mengetahui cara sholat sebelum kitab-kitab hadis ada? Tidak logis untuk percaya bahwa orang-orang tidak dapat sholat selama 200 tahun karena mereka menunggu Bukhari menulis kitab hadisnya. Baik Al-Quran maupun hadis tidak memberikan rincian lengkap tentang bagaimana umat Muslim saat ini sholat. Oleh karena itu, masuk akal untuk percaya bahwa Tuhan tidak memberikan petunjuk langkah demi langkah karena Tuhan tahu bahwa manusia pertama-tama akan belajar dengan mengikuti Muhammad. Kemudian, setelah Muhammad wafat, manusia akan belajar dari komunitas mereka, seperti ketika mereka salat di masjid pada hari Jumat. Pada kenyataannya, pengetahuan tentang cara salat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan dari membaca ribuan hadis. Sebagian Muslim akan berpendapat bahwa penafsiran saya terhadap ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya tidak benar. Mereka berpikir bahwa hanya penafsiran merekalah yang benar. Untungnya, Al-Quran membahas masalah penafsiran dalam surah 3, ayat 3, di mana Allah menyatakan bahwa ada dua jenis ayat. Pertama, ayat-ayat spesifik, dan kedua, ayat-ayat tidak spesifik. Ayat tersebut mengatakan, "Dialah yang telah menurunkan bahasa Arab Anzal kepadamu, wahai Muhammad, kitab, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang spesifik, ayat-ayat tersebut merupakan dasar kitab, dan ayat-ayat lain yang tidak spesifik." Adapun orang-orang yang hatinya menyimpang dari kebenaran, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang tidak spesifik, mencari perselisihan, dan mencari penafsiran yang sesuai kemauan mereka. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui penafsirannya yang benar, kecuali Allah. Tetapi, orang-orang yang teguh berilmu berkata, "Kami beriman kepadanya. Semua ayat itu berasal dari Tuhan kami, dan tidak ada seorang pun yang akan diingatkan kecuali orang-orang yang berakal." Ayat-ayat spesifik tidak memerlukan penafsiran karena maknanya harfiah. Di sisi lain, ayat-ayat yang tidak spesifik adalah ujian dari Allah untuk melihat apakah manusia akan menafsirkannya dengan cara yang bias. Karena semua ayat yang saya sebutkan bersifat spesifik dan jelas, maka maknanya dapat diambil secara harfiah dan tidak diperlukan penafsiran. Sebagian Muslim berpendapat bahwa tradisi Islam harus dihormati dan dipertimbangkan, dan karena umat Islam secara tradisional mengikuti hadis, maka umat Islam harus terus melakukannya. Argumen ini tidak valid karena tidak semua tradisi itu benar dan tradisi bukanlah dasar agama. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa pengikutnya harus mengikuti tradisi dan praktik leluhur mereka. Sebaliknya, Al-Quran justru memberikan contoh yang jelas, menunjukkan bagaimana tradisi tidak seharusnya diikuti. Ya, dalam surah 21 ayat 52-53, Nabi Ibrahim bertanya kepada ayah dan kaumnya mengapa mereka menyembah patung. Jawaban mereka adalah bahwa mereka hanya mengikuti tradisi leluhur mereka. Ayat tersebut mengatakan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah patung-patung yang kalian sembah itu?" Mereka menjawab, "Kami melihat leluhur kami menyembah patung-patung itu." Karena menyembah patung
dilarang dalam Al-Quran, ayat ini menunjukkan bahwa orang tidak boleh mengikuti tradisi dalam hal-hal Islam. Dalam surah 2, jadi ayat 170, ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan Allah. Tetapi mereka malah bersikeras mengikuti tradisi leluhur mereka. Allah kemudian mengatakan bahwa leluhur mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ayat tersebut mengatakan, dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, bahasa Arab, Anzal, mereka berkata, sebaliknya, kami akan mengikuti apa yang kami lihat dilakukan oleh leluhur kami. Padahal leluhur mereka tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Sekali lagi, kita melihat contoh yang jelas dari Al-Quran bahwa sekadar mengikuti tradisi dalam hal-hal Islam dapat menyesatkan orang dan tidak didukung oleh Al-Quran. Sebagian umat Islam mungkin berpendapat bahwa tanpa hadis, umat Islam tidak akan mengetahui bahwa mereka harus membayar 2,5% dari penghasilan mereka untuk memenuhi persyaratan zakat yang menurut mereka hanya diperuntukkan bagi fakir miskin atau yang membutuhkan. Ada beberapa masalah dengan argumen ini. Pertama-tama, ada kesalahpahaman bahwa hanya Muslim yang wajib membayar zakat. Surah Al-Quran ayat 7, ayat 41 menunjukkan bahwa bahkan non-Muslim, termasuk kaum musyrik, wajib membayar zakat. Ayat tersebut mengatakan, dan celakalah orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat dan di akhirat mereka adalah orang-orang kafir. Kedua, dalam surah 19 ayat 31, surah 19 ayat 55, surah 2 ayat 83, surah 7 ayat 156, surah 5 ayat 12, surah 21 ayat 73, surah 4 ayat 162, dan surah 98 ayat 5, kita melihat bukti bahwa banyak sekali kelompok orang yang membayar zakat sejak zaman Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, persentase zakat tidak bergantung pada sesuatu yang konon dikatakan Muhammad, seperti hadits, yang muncul 200 tahun setelah wafatnya Muhammad. Menariknya, surah 39 ayat 23 menjelaskan apa hadis yang terbaik. Ayat itu mengatakan, Allah telah menurunkan hadis yang terbaik, kitab yang konsisten dan penuh pengulangan. Perhatikan penggunaan kata hadis secara harfiah yang merujuk pada kitab, yaitu Al-Quran. Tidak mengherankan, hadis atau perkataan terbaik adalah hadis Allah, yaitu Al-Quran. Itulah sebabnya Allah memerintahkan setiap orang untuk hanya menghakimi berdasarkan Al-Quran dan bukan sumber lain. Berikut beberapa contoh hadits yang bertentangan dengan Al-Quran. Banyak umat Islam meyakini bahwa wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah pada hari Jumat. Keyakinan ini berasal dari hadis. Namun, hal ini bertentangan langsung dengan Al-Quran surah 62 ayat 9 yang memerintahkan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, untuk sholat berjamaah pada hari Jumat. Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa mereka hanya diwajibkan membayar 2,5% dari penghasilan mereka untuk memenuhi kewajiban zakat. Jumlah ini terdapat dalam hadis. Al-Quran tidak menetapkan persentase tetap yang berarti jumlahnya dapat bervariasi. Larangan bagi pria muslim untuk mengenakan emas dan sutra berasal dari hadis. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang melarang hal ini, yang menunjukkan bahwa mengenakan emas dan sutra diperbolehkan bagi pria. Larangan bagi umat Islam untuk mendengarkan musik dan bernyanyi berasal dari hadis. Di dalam Al-Quran, Allah tidak melarang hal ini, yang berarti Al-Quran memperbolehkannya. Istilah muhrim difahami sebagai laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan tertentu, seperti ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, kakek, dan lain-lain. Oleh karena itu, perempuan muslim percaya bahwa mereka tidak dapat melaksanakan ibadah haji kecuali kalau ditemani oleh salah satu muhrim mereka. Keyakinan ini berasal dari hadis yang menyatakan bahwa tidak seorang laki-laki boleh berada sendirian dan dalam pengasingan bersama seorang perempuan. Dengan jutaan jamaah haji yang mengunjungi Mekah setiap tahun, berada dalam keadaan pengasingan justru bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam Al-Quran, tidak ada hukum yang melarang perempuan melaksanakan ibadah haji tanpa muhrim, yang berarti perempuan boleh melaksanakan ibadah haji sendirian. Sebagian muslim mungkin berpendapat bahwa jumlah maksimal yang dapat dialokasikan dalam wasiat adalah 33% dari total aset.
Hal ini berasal dari hadis. Nilai ini sama sekali tidak ditemukan dalam Al-Quran, yang berarti Al-Quran memperbolehkan alokasi lebih dari 33%. Banyak umat Islam percaya bahwa hadis diperlukan untuk menjelaskan Al-Quran. Namun, hal ini bertentangan langsung dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah hadis terbaik, Al-Quran lengkap, Al-Quran tidak kekurangan apapun, Al-Quran adalah penjelasan untuk segala hal. Al-Quran dijelaskan secara rinci. Al-Quran adalah tafsir atau penjelasan terbaik tentang dirinya sendiri. Kesimpulannya, analisis yang baru saja disajikan menunjukkan dalam berbagai cara bahwa hadis bukanlah hukum Islam yang sah. Dan menurut surah 5 ayat 44, Al-Quran memperingatkan bahwa mengganti atau meninggikan sumber apapun ke tingkat hukum yang mengikat di samping apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran akan membawa konsekuensi yang berat.